Halo teman-teman, selamat siang. Saat ini aku sudah ada di depan stasiun Mojokerto. Dan pada siang kali ini aku akan menuju ke Purwokerto naik kereta api Logawa. Nah, ini adalah momen-momen terakhir perjalanan kereta api Logawa yang masih menggunakan dua kelas atau kelas campuran, kelas ekonomi dan kelas bisnis. Sebelum nantinya atau mulai besok tanggal 18 September berganti menjadi rangkaian ekonomi stainless new generation full. Jadi bukan kelas campuran lagi, melainkan full kelas ekonomi tapi stainless new generation atau rangkaian terbaru, kereta ekonomi terbaru yang diproduksi oleh PT Inka. Seperti apa perjalananku naik kereta api Logawa dari Mojokerto sampai ke Purwokerto? Tonton saja video ini sampai selesai. Oke, ini dia stasiun Mojokerto. Sudah banyak berubah ya dalam kurun 5 tahun terakhir. Terlihat di sini sudah berkanopi besar, tinggi, berbentuk ala rumah joglo. Terus di sana area lobby dan ke sana lagi ke area boarding atau masuk ke dalam stasiunnya. Di sebelah kanan itu ada loket untuk pembelian tiket secara gosio mulai dari 3 jam sebelum keberangkatan, kemudian pembatalan dan ubah jadwal. Terus di sini ada CFC dan sebagainya. Terus untuk di sini area parkir mobil. Nah, luas banget ya sekarang. Dan ke arah sana parkir motornya. Dan untuk stasiun Mojokerto memang sekarang dikonsep seperti ini teman-teman. Dikonsep ala kerajaan Majapahit ya, seperti titel kota Mojokerto. Oke, kita langsung masuk ke dalam stasiun dan kita tunggu kedatangan kereta api Logawa. Masih kurang lebih 20 menit lagi. Ini panas banget di luar. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di dalam stasiun. Dan seperti ini kondisi dalamnya ya. Sudah peron tinggi dan berkanopi tentunya. Stasiun Mojokerto sekarang nih, kanopinya yang besar tadi. Dari dalamnya seperti ini. Dan untuk kereta api Logawa akan disiapkan di jalur 1 nanti masuk di sini. Dan ini untuk tiketku kereta api Logawa dari Mojokerto ke Purwokerto. Aku naik di kelas bisnis ya, sengaja karena kelas bisnis ini yang paling langka di kereta api Logawa ini. Terlebih juga kelas bisnis ini akan digantikan oleh kereta-kereta ekonomi generasi terbaru, ekonomi new generation, ekonomi modifikasi. Bahkan sejak ekonomi new image tahun 2016 itu sudah mulai penghapusan kelas bisnis. Bisa dibilang penghapusan kelas bisnis ya. Nah, ini kereta api Logawa akan segera masuk, kurang lebih 5 menit lagi dari arah sana nanti keretanya. Oke, ini sekarang sudah di peron 2. Untuk penumpangnya naiknya dari sini, dan untuk calon penumpang Logawa ini lumayan banyak juga dari stasiun Mojokerto ya. Nanti keretanya akan masuk jalur sini dan kita disiapkan di sini. Mungkin untuk sebelah sana untuk keluar ya, ke area pintu keluar. Oke, kereta api Logawa sudah disiapkan di jalur 1. Ini kereta api Logawa masih ada waktu 7 menit lagi untuk berangkat dari stasiun Mojokerto ya. Lebih cepat ini 3 menit tiba di stasiun Mojokertonya. Dan untuk susunan kereta api Logawa ini terbalik karena terjadi pindah arah di stasiun Surabaya Gubeng ya. Jadi dimulai dari depan itu kereta bisnis 3, bisnis 2, bisnis 1, terus kemudian kereta makan ekonomi 5, ekonomi 4, ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1. Jadi kebalik. Nah, sekarang aku ada di bisnis 2. Kita ke arah depan aja ya. Nah, karena aku duduk di bisnis, kita lihat ekonominya ya. Ekonominya ekonomi 106 tempat duduk sih. Isi. Terus ini kereta makan yang gabung sama genset. Ini gensetnya. Ini ada ruang kru, ruang operator. Nah, ini ruang restorasinya.
pantry-nya. Nah, ini baru kelas bisnis. Ini bisnis 1. Dan ini bisnis 2. Ini aku duduk di sini. Wah, kok kayak agak beda ya. Rak bagasinya nih beda, teman-teman. Nanti kita review deh. Oke, ini teman, pada waktunya pukul 11.28 kereta api Logawa meninggalkan stasiun Mojokerto. Oke, ini dia bisnis 2 kereta api Logawa yang memiliki keunikan, teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat, rak bagasinya ini seperti kelas eksekutif. Setelah aku cari-cari info, ternyata ini dulunya adalah kelas bisnis plus atau di bawahnya kelas eksekutif tapi di atasnya kelas bisnis yang dulu sempat populer di tahun 1990-an. Masih dipertahankan nih sampai sekarang, walaupun kursinya sudah nggak kayak dulu lagi. Dulu tuh kursinya ya macam kelas eksekutif, atau kalau sekarang mungkin kayak ekonomi new generation modifikasi. Dan sewaktu masih di dinasti bisnis plus itu belum pakai AC kayak gini ya, ataupun AC sentral, masih pakai kipas kalau lihat di sosmed. Nah, seperti ini bisnis yang aku naiki dengan nomor sarana K208.108 PWT, kelas bisnis, kapasitasnya 64 penumpang. Nah, ini kalau nggak salah ingat, aku dulu pernah naik bisnis ini sewaktu di kereta api komuter Surabaya Porong atau Surabaya Bangil gitu. Pernah dapat bisnis ini, waktu itu rangkaian darurat. Nah, waktu itu tuh limpahan dari kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Jadi ini memang bekas kereta api Mutiara Timur atau bekas depo BW Banyuwangi yang dilimpahkan ke Purwokerto akhirnya sampai sekarang, sampai kereta api Logawa. Ya, jadi ini lumayan ya, kita dapat sarana kelas bisnis yang langka, bahkan ini mungkin satu-satunya yang masih tersisa di perjalanan terakhir kereta api Logawa semasa masih menggunakan 2 kelas, karena besok sudah berganti menggunakan ekonomi stainless new generation. Wah, mantap. Dan ini AC-nya juga dingin, teman-teman. Seperti inilah ketika kita duduk di kelas bisnis. Nah, poin plusnya selonjorannya lega banget dibanding penggantinya ya, kereta kelas ekonomi mulai dari tahun 2016 hingga stainless new generation tahun 2024 ya, walaupun dari 2016 ke 2024 itu semakin membaik kualitasnya ya, mulai dari jarak kaki dan sebagainya, tapi kelas bisnis ini masih menang. Ya, sayang banget kalau misalkan dihapus nih, nggak bisa merasakan kelegaan seperti ini. Terus di sini ada tatakan meja untuk naruh HP saat ngecas, atau naruh botol, atau naruh barang-barang kecil seperti ini. Di bawahnya ada stop kontak 2, karena ini kursinya kapasitas untuk 2 orang ya, jadi ada 2. Di bawahnya ada tempat gantungan untuk sampah, kresek sampah. Di sini ada kaca. Berhubung ini aku duduk di 17D, dapatnya jendela darurat yang bisa dibuka gini kalau misalkan AC-nya mati, dan kebetulan juga dapat yang bagian belakang. Terus di belakang sini ada tirai. Nah, kalau misalkan silau tinggal ditutup, kalau misalkan nggak silau atau pengen melihat pemandangan tinggal dibuka. Pemandangannya sawah. Terus di sini ada palu pemecah kaca, misal darurat ya. Pemecah kacanya di sini nih, soalnya ini jendela darurat. Terus untuk kursi kelas bisnis ini terbilang empuk loh. Ini yang nggak bisa didapatkan di penggantinya kelas bisnis. Kursinya empuk. Bahkan kelas ekonomi yang di belakang tadi, kursinya nggak seempuk ini. Yang pinggir sini pun juga empuk. Mantap emang kelas bisnis ini. Oke, mari kita akan nikmati perjalanan naik kereta kelas bisnis ini sebelum akhirnya nanti berakhir mulai besok, karena tergantikan oleh ekonomi stainless new generation. Ya, sebenarnya bisa dibilang upgrade juga, cuma untuk kenyamanannya mungkin sedikit berkurang dari kelas bisnis ini.
Logawa. Kereta api Logawa mulai dioperasikan di tahun 1999 dan rutenya itu dulu ada yang ke Purwokerto dan juga ada yang ke Cilacap. Jadi di stasiun Kroya itu dipecah, ada yang ke Cilacap, ada yang ke Kroya. Namun sejak tahun 2011 itu rutenya ditetapkan hanya sampai Purwokerto saja, jadi nggak dipecah lagi ke Cilacap. Dan dulunya kereta api Logawa ini kelasnya ekonomi, tapi aku sempat baca-baca sedikit, sempat juga membawa kelas bisnis, jadi ini kelasnya ekonomi bisnis, terus berubah ke ekonomi hingga tahun 2019 atau 2020 gitu. Akhirnya ditambah kelas bisnis lagi dan kelasnya menjadi ekonomi bisnis. Nah, waktu kelas ekonomi itu dulu subsidi teman-teman, jadi harga tiketnya murah, sempat dari 50 ribuan, 30 ribuan, bahkan terakhir subsidi itu harganya 70 sampai 74 ribu. Bisa bilang worth it banget ya untuk harga segitu. Nah, untuk sekarang ekonominya tadi kan masih pakai yang kayak gitu. Nah, waktu subsidi pun juga masih pakai kayak gitu. Itu harga tiketnya sekarang hampir menyentuh 300 ribuan karena ditambah kelas bisnis dan juga subsidinya dicabut juga sih. Makanya harganya disesuaikan dengan tarif aslinya. Dan mungkin inilah yang menjadi pertimbangan kereta api Logawa diganti rangkaiannya menjadi stainless new generation, karena udah harganya mahal tapi ekonominya masih kursi tegak. Dan memang programnya KAI itu merubah ekonomi-ekonomi yang masih jadul, masih kursi tegak menjadi ekonomi yang lebih bagus, entah itu modifikasi atau stainless baru dari PT Inka Madiun. Nah, oleh karena itu kereta api Logawa ini dapat bagian rangkaian stainless new generation-nya. Mungkin selanjutnya ekonomi-ekonomi yang masih kursi tegak itu bakal diubah ke new generation juga, misal kereta api Progo, Matarmaja, Pasundan, dan sebagainya. Dan untuk harga tiket kereta kelas bisnis yang aku bayarkan dari Mojokerto ke Purwokerto itu seharga 250 ribu. Sebenarnya tuh aku pengen naik dari Surabaya atau full trip sekalian, cuma kalau full trip itu ke Jembernya kejauhan. Kalau dari Surabaya, selain effort juga, harga tiketnya tuh harga tiket full trip temen. Jadi dari Surabaya itu masuknya harga tiket dari Jember. Makanya aku naik dari Mojokerto aja tuh. Mungkin full tripnya besok untuk naik kereta api Logawa New Generation, karena besok aku juga ikut perdana naik kereta api Logawa New Generation dari Purwokerto full trip hingga Jember. Oke, kita nikmati perjalanan kereta api Logawa semasa masih menggunakan kelas bisnis dan ekonomi. Ya, walaupun aku nyobanya di kelas bisnis ini karena memang kelas bisnis ini langka teman. Untuk di Indonesia sekarang kelas bisnis ini hanya ada di kereta api Logawa ya untuk saat ini, dan ini juga akan berakhir. Kemudian di kereta api Bumarang, Ranggajati, Mutiara Timur, terus kereta api Tegal Bahari, Banyu Biru, dan Sindang Marga dan Seribilah. Cuma ada 8. Setelah Logawa ganti New Generation bakal berubah menjadi 7 kereta aja yang masih menggunakan kereta kelas bisnis, sayang sekali ya. Oke, ini kita merapat stasiun Kertosono. Sebelum masuk stasiun Kertosono ini ada percabangan. Ini rel yang ada di sana itu dari Kediri, Malang, Blitar. Dan rel yang kita lewati dari Surabaya, Mojokerto, Jombang. Bergabungnya di stasiun Kertosono. Ini kita melewati jembatan Sungai Berantas juga. Jembatannya gede banget ini, muat 2 rel. Di sana pun juga ada. Tapi yang di sana relnya yang aktif cuma satu aja, yang sisi kanan. Yang kiri itu masih buntu karena belum ada lanjutan double track ke arah Kediri hingga Blitar bahkan Malang. Kereta api Logawa sampai di stasiun Kertosono. Di sini tuh kereta api Logawa berhenti cukup lama teman-teman, sekitar setengah jam, baru berangkat kembali nanti sekitar jam 12.35. Karena di sini seharusnya kereta api Logawa itu melakukan proses putar arah lokomotif. Nah, sebelumnya lokomotifnya tuh dari arah Surabaya sampai Kertosono ini posisi kebalik ya, atau longhood. Sekarang udah shorthood dari Surabaya, ganti di Surabaya. Makanya sekarang di sini hanya berhenti menunggu waktu saja. Lama banget ya, sekitar setengah jam di sini. Dan juga di sini kereta api Logawa akan
bertemu sesama kereta api Logawa. Untuk hari ini pertemuannya masih sama kelas campurannya, masih kelas lama. Kalau besok mungkin udah beda, ada yang baru dan ada yang lama, dan besoknya lagi sama-sama baru. Sekaligus kita akan disusul kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta. Mengapa kita bisa disusul Sancaka di sini? Karena kereta api Logawa ini memiliki batas kecepatan, teman-teman, atau kecepatan maksimalnya hanya 90, ditandai dengan tren Mach D. D ini kecepatan maksimalnya 90 km per jam. Jadi makanya kereta api Logawa ini disusul kereta api Sancaka, yang dimana Sancaka ini kecepatan maksimalnya 120. Dan juga kereta 37 ini adalah berat maksimal yang bisa dimuat kereta ini, yaitu 37 ton, dan 5 ini merupakan jenis bogi atau roda bogi K5. Itu bogi K5. Banyak per-pernya tuh ya. Tuh ada tulisannya K5. Ini kelas bisnis tapi masih tren Mach D ya. Masih 90 km per jam. Nah, ini nomor sarana bisnis 2 yang aku naiki, K20818 PWT. K2 ini kode untuk kelas bisnis, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 81 tahun mulai dinasnya tahun 1981, tertera di sini. 17 Oktober tahun 1981. 08 adalah urutan kelas bisnis di tahun 1981, dan PWT adalah depo atau tempat yang bertanggung jawab perawat, yaitu Purwokerto. Nah, seperti ini papan namanya Logawa. Dan ini akan segera dipersiapkan masuk di jalur 3 kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan akhir Jember. Jadi buat teman-teman yang naik Logawa dari stasiun Purwokerto ini, untuk lebih teliti ya, karena Logawa bertemu di sini sesama kereta api Logawa. Itu penumpang Logawa yang ke arah Jember sudah siap-siap di sana. Dan untuk stasiun Kertosono ini sedang ada progres pembangunan peron lagi tuh di antara jalur 3 dan jalur 4. Dan di sana juga ada depo lokomotif untuk menyimpan lokomotif dan perbaikan. Dan juga di sebelah sana itu ada turntable atau pemutar lokomotif. Nah, seharusnya kereta api Logawa itu putar lokomotif di sana. Cuma sekarang lokomotifnya udah diganti di Surabaya, jadi tidak perlu putar di sana lagi. Yang putar di sana hanya kereta api Doho aja. Ya, ini kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan akhir Jember. Sesama Logawa bertemu di stasiun Kertosono ya. Masih menggunakan rangkaian lamanya, kelas ekonomi dan bisnis. Ini kelas bisnis, jajar sama kelas bisnisnya. Formasinya sama. Di area sana ekonomi, sini bisnis, tengah-tengahnya kereta makan pembangkit. Dan ini aku mau ke depan, mau lihat lokomotifnya, sekalian mau melihat proses penyusulan antara kereta api Logawa oleh kereta api Sancaka. Lokomotif dinas kereta api Logawa pada perjalanan kali ini CC 2017713 atau CC 201 tahun mulai dinas tahun 1977 dan urutan ke-13. Depo untuk SDT Sidotopo yang bertanggung jawab perawat Depo Sidotopo Surabaya. Nah, ini lokomotifnya ditukar di Surabaya tadi, teman-teman. Diambil dari Depo Sidotopo, kemudian ke Surabaya Gubeng, lanjut kereta api Logawa. Sedangkan lokomotif kereta api Logawa dari Jember ke Surabaya itu pulang ke Depo Sidotopo. Ya, sehat-sehat ya lokomotifnya. Udah sepuh juga nih, termasuk angkatan sepuh. Oh, ini sinyalnya kereta api Sancaka udah aman, persiapan berjalan langsung. Itu kereta api Logawa yang ke arah Jember sudah berangkat ya. Persiapan kereta api Sancaka nih, berjalan langsung.
Ini ada masuk suatu kereta api, klaksonnya klakson kapal teman-teman, atau klakson-klakson lokomotif yang ada di Sumatera. Coba kita tunggu nih, kereta api apa? Kayaknya sih Doho ya, jam segini dari Blitar tujuan akhirnya Surabaya kota. Nah ini, wah tahu gitu ngerekam ini dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Sama-sama CC 01. Oh ini 9211 nih, kacanya bulat soalnya. Bekas Sumatera yang dikirim ke Jawa tahun 2011-2012an. Nah ini dia Sancaka akan berjalan langsung di stasiun Kertosono. Kereta sombong nih, satu-satunya kereta nih yang nggak berhenti di stasiun Kertosono. Lainnya kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, Gajayana berhenti semua di sini. Cuma ini aja yang berhenti jalan langsung. Nah itu dia kereta api Sancaka sudah berjalan langsung. Ini lokomotifnya Doho akan dilangsir ke arah turntable, ke arah sana. Akan diputar ya, karena kalau ke arah Surabaya kan posisinya kayak gini nanti. Nggak bisa, nggak boleh posisi longgut. Makanya diputar dulu. Pertemuan 3 lokomotif CC01 yang beda generasi tahun awal 1977, tahun 1992, dan yang sana itu tahun 89. Cuma yang 89 ini hasil modifikasi dari BP203 teman-teman, atau CC201 versi ringan. Oke, karena kereta api Sancaka sudah lewat, kita kembali aja ke belakang ya. Sebenarnya di sini teman-teman bisa keluar ya, karena berhentinya lama, sekitar setengah jam. Keluar stasiun itu banyak yang jual, mulai dari pecel, kemudian pentol mungkin, terus kemudian jajanan-jajanan lainnya. Di area stasiun sini sebenarnya juga ada, di pojok sana jualan nasi juga. Cuma kalau mungkin mau yang lebih murah, itu ada di luar sana banyak pecel ataupun jajanan ataupun nasi lainnya. Nah itu lokomotifnya Doho lagi proses putar ya. Udah hampir selesai sih. Untuk di sini putarnya masih manual, masih didorong pakai manusia, tenaga manusia. Yang elektrik itu setauku ada di Cipinang, cuma nggak tahu lagi yang lainnya. Oh sama Semarang Poncol kalau nggak salah, elektrik jadi pakai mesin. Ini sudah selesai putar dan akan dilangsir ke ujung sebelah timur rangkaiannya kereta api Doho, karena kan ini akan balik ke arah Surabaya ya, atau ke arah timur lagi, karena arahnya berbeda kalau ke Surabaya. Ini lokomotif Sumatera nih teman-teman, 9211. Interior toilet kelas bisnis kereta api Logawa, khususnya di bisnis 2. Ini kloset duduk, ada lagi tuh kloset jongkok kalau nggak salah. Nah coba kita review ya. Oke, kita kunci.
isi dulu. Ini ada cermin, mantap. Ada wastafel, keran, ada tempat tisu, kemudian sabun. Flashnya ini kloset duduk. Kita coba siram ya. Ini kayaknya ada yang nggak nyiram. Terus ada pegangan, ada ventilasi, ini bisa dibuka nih kayaknya. Oh, bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Terus sebelah sini ada gantungan, ada pengharum ruangan dan sebagainya. Mantaplah, bersih dan juga kering ini teman-teman. Mantap. Persiapan kembali di jalur sampai sudah diberangkatkan kereta api warga. Bagi mereka yang tugas kereta warga yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk masuk di dalam kereta. Oke, ini lepas Kertosono. Kondisi di dalam. Kayaknya nggak banyak yang ada di sini ya untuk di bisnis 2 ini. Tadi dari Mojokerto kayaknya segini-segini aja. Oh, dari Jombang tadi ada enak di sini tadi. Dan di sana tuh ada pegawai restoran yang berkeliling. Jadi teman-teman kalau misalkan males ke kereta makan bisa nunggu pegawai restorasinya keliling. Biasanya berkala berkeliling ya, setiap 30 sampai 1 jam sekali lah berkeliling menjajakan makanan. Oke, saat ini tiba di stasiun Nganjuk. Di sini cuacanya cerah, panas, tapi anginnya untungnya adem sih. Dan stasiun Nganjuk ini unik, jalurnya agak melengkung ke sana ya. Ada di tikungan posisi stasiunnya. Di sini ada beberapa penumpang yang turun. Stasiun Nganjuknya ada di sana. Terbilang kecil ya. Bahkan lebih besar kabupatennya teman-teman di stasiun Kertosono tadi dibanding di sini, karena mungkin di sana percabangan juga sih. Ini dia stasiun Caruban. Stasiunnya terbilang kecil sih ya. Dan rata-rata kereta api yang berhenti di sini kereta kelas ekonomi dan beberapa juga campuran. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Ini kita sebelum stasiun Madiun, pelan-pelan. Kayaknya ketan sinyal ya. Tumben banget di Madiun ketan sinyal. Oke, ini merapat stasiun Madiun setelah ketahan sinyal ya. Di BTW kenceng banget teman-teman masuknya. Nah, di sebelah kanan ini nanti kita akan melihat PT Inka Madiun atau pabrik pembuatan kereta api yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
pabrik ini pabrik terbesar dan satu-satunya, teman-teman. Nah, itu di sana PT Inka. Terlihat di sana ada rangkaian stainless new generation juga, kelas eksekutif. Warna magenta tuh. Oh, ini ada langsiran. Oh, kelas campuran, teman-teman, sama ekonomi yang warna biru. Nah, yang warna biru nanti kereta ekonominya Logawa nanti, warna biru itu. Rangkaian ekonomi barunya Logawa. Nah, di sanalah PT Inka, tempat produksi kereta api yang ada di Indonesia. Tanya di Madiun, stainless new generation, bahkan mulai tahun 90-an sudah produksi PT Inka di sana. Dan di sini juga ada rangkaian KTL Pertamina yang akan disalurkan ke TBBM di sebelah sana. Jalur ke arah TBBM itu unik banget, lewati pinggiran jalan raya di perlintasan sebelah sana. Oke, sudah sampai di stasiun Madiun. Di sini yang turun baik pun yang naik lumayan, teman-teman. Kayaknya memanfaatkan tarif khusus juga ya. Dari Surabaya ke Madiun atau dari Jombang ke Madiun itu tersedia tarif khusus. Kalau dari Surabaya itu kalau nggak salah ya 110 atau 115 gitu, atau bahkan 120. Lupa lagi, soalnya tarif khusus ini akhir-akhir ini naik terus. Kalau dari Jombang kalau nggak salah 60 atau 70 ribu gitu. Mulai dari 60 sampai 70 ribu. Tentunya kelas ekonomi dan bisnis harganya beda ya. Nah, ini stasiun Madiun, di setel lagu Pecel Madiun, dan di sini juga dilakukan proses isi air tangki toilet. Di sini pun juga. Dan juga ganti masinis di sana. Proses ganti masinis di sini. Jadi masinisnya tukar di Madiun, kalau nggak salah pola dinasan masinisnya itu dari Jember Surabaya, dan di Surabaya tukar untuk masinis dari Surabaya ke Madiun ini, lanjut dari Madiun ke Lempuyangan Jogja, dan Lempuyangan Jogja ke Purwokerto. Ini masinisnya dinas sebelumnya. Akan segera masuk di jalur 1 kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan Jember. Nah, itu keretanya sudah kelihatan, dan kereta api Ranggajati ini salah satu kereta yang masih mempertahankan kelas bisnis. Kelasnya campuran juga, bisnis dan eksekutif. Kalau Logawa ini kan bisnis dan ekonomi ya. Salah satu kereta yang tersisa yang melayani kelas bisnis. Itu ada langsiran lokomotif KTL tuh ya, yang tadi KTL Rewulu mau dilansir ke depo Pertamina kayaknya. Jalurnya ada di sana, teman-teman. Ini kereta api Ranggajati sama-sama ke Jember, dan bahkan Ranggajati ini juga lewat Purwokerto juga, cuma lebih panjang aja relasinya hingga stasiun Cirebon. Bawa 2 kelas, bisnis dan eksekutif. Eksekutifnya rata-rata kaca pesawat dan angkatan 2010. Ini bekasnya kereta Argo Jati. Ada satu yang kaca lebar nih, punyanya Malang sih tapi. Oke, ini Logawa akan segera diberangkatkan kembali 2 menit lagi. Nah, di sebelah sini ada depo lokomotif untuk menyimpan dan perawatan lokomotif ya, depo Induk Madiun ini. Tapi kosong ya, mungkin lokomotifnya pada keluar. Lokomotif yang bertipe Induk Madiun atau MN itu ada lokomotif CC01 dan CC03. Untuk nomor serinya tadi ada yang di kertas sana tadi ya, 8905. Nah, jalur yang ke arah TBBM tuh, terminal pengisian bahan bakar, lewati belakang perlintasan sana. Unik emang jalurnya.
terhubung dari sini nih sampai ke sana dan sampai ke terminal BBM-nya. Tiba di stasiun Ngawi dan aku baru sadar ternyata kereta api Logawa ini nggak berhenti di stasiun Magetan ataupun Walikubun. Jadi dari Madiun langsung ke Ngawi ini, dari Ngawi langsung ke Sragen. Wah, termasuk ekspres juga ya kereta api, kalau nggak salah Pasundan dan sebagainya itu berhenti di Magetan sama Walikubun. Stasiun Solo Zebrasnya. Selain perhentian kereta api ke arah Semarang, stasiun Solo Zebras ini juga melayani perhentian untuk KRL Komuter Lain dari Balur tujuan Yogyakarta yang barusan kita papasan. Nah, setelah ini kereta api Logawa akan berjalan langsung lagi di stasiun Solo Balapan, karena stasiun Solo Balapan ini perhentian khusus untuk kereta-kereta kelas tinggi, kelas eksekutif Argo, dan beberapa juga campuran. Sedangkan kereta api Logawa ini berhenti itu di stasiun Purwosari, stasiun kereta ekonomi, dan beberapa campuran. Seperti Logawa ini campuran ya, ada kelas bisnisnya, karena memang dari dulu juga kereta api Logawa berhentinya di Purwosari. Nah, di sini letak percabangannya. Ke kanan itu ke arah Gundi hingga Semarang, yang biasa dilewati kereta api Berantas, dan Matarmaja, Majapahit, dan Brawijaya. Lagi ada proses rehab, berbarengan juga pembangunan flyover Joglo, jalan layang Joglo, dan double track lintas Solo Balapan Kalioso. Makanya lagi riwah ini sekarang. Dan juga di sana tuh sebelumnya kan ada Diamond Cross ya, atau rel fix, sekarang sudah dibongkar. Sayang sekali terkena proyek jalur kada lintas Solo Balapan Kalioso. Penumpang yang turun di stasiun Purwosari ini lumayan banyak, teman-teman. Tuh. Lepas stasiun Purwosari seperti biasa ya, relnya langsung berisik. Padahal tadi sebelum stasiun Purwosari itu relnya halus banget, teman-teman. Katanya sih memang rel sini masih pakai rel tua, belum diganti. Nggak tahu alasannya apa kok belum diganti sampai sekarang. Ini berisik banget ya.
Saat ini kereta api Logawa sampai di stasiun Jogja, di stasiun Lempuyangan, dan penumpang yang turun banyak banget teman-teman di sini, terutama yang dari kereta ekonomi ya. Dan yang naik pun juga banyak nih, pengguna tarif khusus sepertinya. Dan di sini kereta api Logawa berhenti hanya 5 menit aja, termasuk cepat untuk ukuran stasiun besar seperti ini. Di Madiun tadi 7 menit kan. Dan juga ada pergantian masinis nih teman-teman. Nah tuh. Dan kayaknya juga ganti kondektur. Tadi ada kondektur yang standby di sana. Oh, ada bule-bule juga teman-teman yang turun di sini. Oh ya teman-teman, terjadi pergantian kondektur tuh, kondektur barunya namanya Kartika Ardi, Pak Kartika Ardi. Oke teman-teman, ini BTW kita lewat jalur kiri ya. Tapi antara stasiun Lempuyangan Jogja sih memang sistemnya bisa semua arah jalurnya. Nah kalau jalur kanan kan kita lewatnya kanan dan sebelah sini ada rel. Sedangkan ini kita lewat kiri. Kalau nggak salah istilahnya jalur tunggal kembar atau gimana gitu. Jadi semua arus bisa dipakai untuk arah kereta api. Nanti kita lewat jalur 3 nih. Biasanya kita lewat sana, berjalan langsung stasiun Yogyakarta. Yogyakarta, ketemu KRL lagi. Oke teman-teman, sebenarnya kursi kelas bisnis ini bisa dibolak-balik ya. Caranya seperti ini, kalian pegang gini, tinggal tarik aja. Nah, jadi bisa dibolak-balik seperti itu. Semisal depan kalian kosong, itu bisa buat hadap depan. Kita balik lagi. Nah, kalau kalian bawa keluarga terus kursinya depan belakang gini, bisa buat depan untuk kelas bisnis ini ya. Itu enaknya kelas bisnis, walaupun hadap-hadapan jarak kakinya tetap aman. Tiba di stasiun Wates. Ini awal 3 menit dan berpapasan dengan kereta bandara atau Pramex ini ya. Kayaknya kereta bandara sih kalau pakai rangkaian kayak gini. Oh, YIA Express teman-teman. Jadi ini kereta bandara yang dari Yogyakarta International Airport. Harusnya ekspres tuh nggak berhenti di stasiun Wates. Cuma mungkin rangkaiannya dipakai ini ya, yang berhenti Wates. Tulisannya ekspres tapi kalau yang ekspres nggak berhenti Wates itu harga tiketnya 50.000 teman. Sedangkan yang berhenti itu 20.000 kalau nggak salah, 10.000 kalau dari Wates.
Nah, ini kita berjalan langsung stasiun Kedundang. Nah, disinilah percabangan ke arah Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Nah, itu ke kiri ya. Sedangkan kita ambil kanan ke arah Kutoarjo. Saat ini perjalanan kereta api Logawa sampai di stasiun Kutoarjo, dan di sebelah kanan ini adalah calon rangkaian kereta api Logawa. Ini kereta api Logawa yang saat ini dan penggantinya nih, Stainless New Generation Full Class Economy. Ada 8 ekonomi nih, beserta 1 kereta pembangkit dan 1 kereta makan. Yang awalnya ini kelasnya ekonomi dan bisnis menjadi full ekonomi nanti. Ini ekonomi 72 tempat duduk, sudah setara eksekutif. Dan yang akan mengupgrade kereta api Logawa terparkir di stasiun Kutoarjo karena mungkin di stasiun Purwokerto penuh. Dan ini yang akan menggantikan rangkaian Logawa lusa. Untuk yang besok sudah ada di Purwokerto kabarnya sekarang ini. Nah, ini mantep, liverynya warna biru ya, livery default atau livery umum untuk Stainless New Generation kelas ekonomi. Kalau yang eksekutif kayak gini nih, kayak kereta makannya nih. Nah, terus di sebelah sana ada depo Kutoarjo. Tersedia banyak lokomotif di sana. Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 3 CC201 dan 1 CC203. Dan di stasiun Kutoarjo sekarang peron tinggi ya teman-teman. Sebelumnya nggak setinggi ini. Tuh, bahkan lebih tinggi dari jalan Bordes. Dan juga ditambah kanopi di ujung-ujungnya. Sebelah sana dan sini. Oh, yang sini sudah rapi nih, mantap. Dan itu sunsetnya. Ini kita telah berhenti di stasiun Sumbio. Dan nggak tahu nih teman-teman, kok kayaknya kita berhenti agak lama di sini. Dan harusnya sekitar 4 menit lalu jadwalnya berangkat. Sinyalnya masih merah tuh. Dan kondekturnya ke depan juga. Oke, sampai stasiun Kroya ini telat sekitaran 4-5 menit karena tadi berangkat dari stasiun Sumbio agak telat, gak tahu kenapa. Dan papasan sama kereta api Kertanegara. Dan dari stasiun Kroya ini kita akan belok ke kanan ke arah Purwokerto, kalau ke kiri ke arah Cilacap atau Bandung. Sebelumnya kereta api Logawa ini berpecah di sini ya, ada yang ke Cilacap ke kiri dan ke Purwokerto ke kanan. Dan ini akan segera berangkat di Logawa karena udah telat. Lepas stasiun Kroya yang tersisa di bisnis 2 kayaknya udah mulai sepi nih ya, tersisa ya 5-10 orang, nggak sampai sih 10 orang.
dan perjalanan kita akan segera berakhir. Untuk review perjalanan selama kurang lebih 8 jam ya, dari Mojokerto ke Purwokerto. Ini nyaman banget teman-teman ya, kelas bisnis gak bisa terkalahkan kenyamanannya. Bisa selonjor, terus kursinya empuk juga nih. Dan juga untungnya ini AC-nya dingin terus, mantap. Dan juga interiornya ini loh, memanjakan sekali, nggak seperti kelas bisnis pada umumnya. Dan untuk ke depan suara sih mantap sebenarnya, cuma tergantung relnya ya. Kayak tadi dari Solo ke arah Jogja itu relnya berisik sampai nggak bisa diredam. Kalau guncangan sih bisa dibilang sedikit baik, karena beberapa petak itu karena masih agak berguncang. Dan juga ini kayaknya roda benjol teman-teman, entah yang di bawah sini atau yang di bisnis belakang. Cuma kayaknya di bisnis ini deh yang rodanya benjol. Oke, kurang lebih 20 menit lagi akan segera sampai di stasiun Purwokerto. Mari kita siap-siap untuk turun di stasiun Purwokerto. Yang bertugas pada hari ini, mohon maaf apabila masih ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas perencanaan yang telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia, dan sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Perjalanan stasiun Purwokerto. Jam 19.27 tiba di stasiun Purwokerto, telat 2 menit. Oke, sudah sampai di tujuan akhir, dan perjalanan terakhir juga kelas bisnis kereta api Logawa sebelum besok ganti ke ekonomi New Generation. Selamat tinggal bisnis Logawa. Tuh, lokomotifnya langsung dilansir ya, dan besok langsung ganti ke rangkaian New Generation, sudah nggak pakai kelas bisnis dan ekonomi lagi. Nih papan nama yang tertempel terakhir, karena besok kan udah pakai LED ya. Ya, selamat tinggal bisnis di kereta api Logawa. Dan untuk kelas bisnis ini kurang tahu ya mau dipindahkan kemana, yang pasti dipencar nanti. Begitu juga ekonominya, mungkin ekonominya untuk nambah kereta-kereta bersubsidi. Kan kereta bersubsidi rata-rata pakai ekonominya Logawa itu. Ya semoga aja berguna untuk kereta api lain ini rangkaiannya. Oke, langsung keluar yuk. Oke teman-teman, perjalananku sudah sampai di stasiun Purwokerto dan sudah keluar juga. Dan aku akan segera lanjut ke penginapan, terus besok lanjut naik kereta api Logawa. Mungkin video ini akan ditayangkan terakhir atau setelah kereta api Logawa New Generation-nya tayang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Trip kereta api Logawa dari Mojokerto ke Purwokerto ya, walaupun nggak bisa full trip, tapi nggak masalah, yang penting sudah mencoba akhir-akhir kelas bisnis di kereta api Logawa. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.